Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kita lanjut kembali obrolan kita di pagi hari ini. Dan pemirsa opini, jangan lupa ya, kita sebagai pengguna jalan harus tetap yang namanya mentaati rambu-rambu lalu lintas. Jangan pernah disepelekan. Ingat, aturan itu dibuat untuk ditaati, bukan untuk dilanggar. Benar begitu, walaupun pakai helm ya pakai helm SNI gitu. Disuruh pakai safety belt ya pakai safety belt. Atau cuman ada begitu ada kamera tilang baru pakai safety belt. Oke, Bang Lepong, untuk zaman-zaman dulu era-era 90-an kan memang benar-benar era keemasan. Dari produksian seluruhnya, seluruh genre. Komposisinya. Kalau kita lihat di nasional kan ya benar seperti lagu-lagu Dewa 19 itu lagu-lagu yang hit sampai sekarang ya ciptaan mereka tahun 90-an semua. Ada karya yang bisa bertahan lebih dari 30 tahun. Benar. Gitu. Dan sekarang anak yang baru usia 5 tahun sudah tahu gitu. Tetap lagu tahu, kangennya Dewa. Iya, lagu kangennya Dewa. Dan ya kalau dari saya pribadi melihat ini akan sulit terulang kembali lagu yang seperti itu. Sangat sulit. Begitu kuat magicnya. Karena di era itu gak tahu juga ya bahwa karya ya seperti saya bilang sebelumnya tadi bahwa karya terbaik menurut saya belum tentu benar gitu kan. Itu juga titik puncak. Titik puncaknya di era itu kayak sisanya muter-muter. Maksudnya muter tinggal bikin sesuatu yang lebih bagus dari yang dulu itu lebih susah. Benar. Jauh lebih susah. Jauh lebih susah karena ya bagus ini keluar band dari Amerika, dari Eropa, dari Rusia, semuanya udah bagus gitu kan. Itu semua kalau kasarnya sih bilang nada udah bagus, nada udah habis. Yang bagus-bagus kombinasi nada tuh udah habis, udah kepake semua. Udah kepake semua. Makanya sekarang justru lebih susah untuk bikin sesuatu yang baru, beda dan bisa diterima orang banyak. Itu jauh lebih susah. Nah, tapi seiring dengan perkembangan teknologi, teman-teman sekarang di perbedaan antara di 2010-an sama sekarang udah 2020-an ya kan. Di 2020-an ini teman-teman di lokal sudah sangat bersaing, bagus secara karya gitu kan. Cuman kayaknya variannya lebih dibanyakin lagi gitu kan, lebih variabel. Kalau dulu zaman saya di tahun 2010, tahun 2000 atau di bawah 2000 untuk bisa berkarya itu susah. Susah maksudnya fasilitas nggak ada. Seperti sekarang internet, nyari referensi. Nyari referensi susah banget gitu. Bahkan kita telat denger lagu bisa 2 tahun. Bisa 2 tahun, 3 tahun. Misalkan nggak tahu sebut aja misal Maroon 5. Itu tahun sekian kita 2 tahun, 3 tahun. Tapi kalau Maroon 5 sih jaraknya nggak, paling 6 bulan. Udah habis tren Jakarta baru kita nyampe. Betul. Tapi kalau di era tahun 90-an jauh. Karena untuk bisa dapat CD, kaset lebih susah kan, harga lebih mahal. Benar. Terus untuk ngedapetin susah gitu. Nah kalau sekarang semuanya udah gampang, ya sisinya plus minus lah. Kita difasilitasi dengan teknologi yang jauh lebih pesat, tapi yang untuk dikelola tinggal sedikit. Tinggal sedikit gitu kan. Makanya ketika bisa, karena saya besar dan tumbuh di era 90-an, jadi ketika dengar lagu bagus, ternyata lagu yang bagus yang keluar menggunakan materi era 90-an. Istilah sekarang apa tuh? Reshuffle. Banyak kan, secara komposisi reshuffle gitu. Ya kalau kita lihat kan banyak juga band-band nasional, mereka merilis ulang kembali lagu-lagu yang katakan Dewa, terus juga Noah kan. Lagu-lagu pada saat zaman mereka Peter Pan dirilis kembali sekarang. Nah, apakah itu juga sebagai apa ya yang tadi Bang Lebong bilang kan, not bagus itu sudah dihabiskan sebelumnya. Nggak sedikit dan penggunanya usernya banyak. Benar. Berebut. Jadi sekarang mereka mau ngapain juga bingung, seperti ya katakanlah bingung mau buat apa lagi ini. Seperti di angkatan saya kayaknya sih Dewa yang baru tuh bukan single atau rilisan mereka yang baru bukan tidak bagus gitu kan, tapi yang dulu jauh lebih bagus, emang jauh bagus gitu kan, lebih bagus. Album pertama sampai album kelima tetap yang terbaik gitu kan. Benar, diingat sepanjang masa gitu, lagu yang masih bertahan sampai sekarang. Nah kalau lanjut lagi, otomatis kan kalau karya-karya kan sudah banyak zaman-zaman dulu, not sudah luar biasa, bagus-bagus sekali, hingga ya katakanlah
musisi-musisi sekarang kesulitan membuat karya, mungkin takut juga dengan masalah plagiat mungkin. Nah, kalau khusus di musik sendiri bisa dikatakan plagiat itu seperti apa kalau di mata Bang Lebong nih? Kalau kalau nggak salah, saya nggak pernah baca langsung juga hal yang berkaitan dengan tersebut, tapi pernah dengar pernah apa gitu. Kalau nggak salah 8 bar, kalau persis notasinya mirip, persis. Oke. Bisa, udah bisa kena. Oh, udah dikatakan plagiat. Bisa dikatakan plagiat. Tapi hari ini pun tetap banyak lebih dari 8 bar persis. Benar. Gitu kan. Bahkan ada yang menyadur. Di era dulu juga banyak lagu India yang disadur menjadi lagu Indonesia. Banyak dangdut beberapa dangdut yang sempat populer lah. Sampai sekarang sempat ngetop juga gitu kan. Dan itu ternyata lagu saduran dari luar gitu. Dari luar, dari India, ada yang dari Meksiko gitu. Tapi maksudnya saya juga nggak terlalu cari tahu juga bahwa itu sadurannya resmi atau enggak gitu kan. Kan ada yang lagu lu gue ambil, gue pakai, gue translate ke bahasa Indonesia, gue bikin musik, gue bayar. Ada. Itu resmi berarti aman berarti itu. Aman gitu kan. Kayak lagu Cinta Mati 2 atau Cinta Mati 3-nya sih. Kan ada berapa Cinta Mati itu. Tapi kayaknya yang 2 atau yang 3 itu si Mulan Jamila. Itu emang beli. Beli lagunya nggak ngetop di luar, tapi Pak D si Ahmad Dhani emang jago kan, insting membaca peluang bisnisnya bagus. Wah, ini lagu ini kalau dibikin di Indonesia bisa jadi hits, bisa diterima, bisa itu dan memang bagus. terbukti. Cinta Mati 1, 2, 3 semuanya laku semua. Memang pasarnya untuk di Indonesia. Dan itu lagu itu waktu saya lihat di YouTube, yang aslinya versinya biasa-biasa aja, nggak bagus, nggak bagus. Tapi ketika di racik lagi sama Pak D Dhani, gila, hasilnya bagus gitu kan. Berarti kalau di musik sendiri dikatakan sebagai plagiat itu 8 bar. 8 bar kalau nggak salah sih, 8 bar persis gitu. Tapi banyak yang kalau di luar udah banyak nggak nyampe 8 bar juga udah disikat, dituntut. Banyak. Karena mungkin mereka tuh lebih peka, lebih selektif, lebih nggak bisa ini punya gua, lo nggak bisa. Take down. Lebih apa ya? Lebih menspesialkan karya. Jadi orang-orang juga tidak asal-asalan benar. mencomot-comot karya orang. Kalau nggak salah pernah kayak Coldplay pernah dituntut Joe Satriani. Padahal Joe Satriani adalah instrumentalis. Iya. Gitu kan. Betul. Nggak pakai nyanyi, nggak pakai gitu. Coldplay kan Britpop gitu kan. Tapi mungkin ada beberapa, saya juga nggak tahu gitu kan. Maksudnya nggak tahu, saya pernah dengar lihat konten di Instagram gitu kan. Itu mungkin ada beberapa notasi gitar Joe Satriani yang dalam hitungan mungkin 3 bar, 4 bar, tapi 1000% mirip. Satriani klaim. Itu punya gue gitu. Tapi mungkin kebetulan juga sih. Karena itu tadi mungkin nada bagus, kombinasinya tinggal sedikit. Benar, sudah dihabiskan zaman-zaman dulu. Pengunanya masih banyak gitu kan. Sampai sekarang mungkin orang nyari inspirasi itu tadi. Nah, kalau sekarang kan kalau kita lihat dengan dunia yang perkembangannya luar biasa sekarang, apalagi dengan adanya YouTube, orang-orang juga semakin banyak yang mengcover. Otomatis kan karya itu kan ya tidak ada gitu karena mengcover karya dari orang lain. Nah, sebenarnya mereka itu bisa dikatakan sebagai seorang musisi kah atau sebagai performer saja kah atau seperti apa? Apa ya? Lupa tadi pengen nyebutin. Ya musisi coveran lah. Musisi coveran aja gitu kan. Sebenarnya rugi sih. Rugi. Karena begini. Kenapa lagu-lagu terbaik terkadang sampai di hari ini masih keluar dari Eropa, Amerika dan yang lainnya. Karena tadi mereka nggak mau coveran. Kalau pengen jadi musisi profesional dan besar, mereka berangkat tidak di coveran. Karena juga susah. Di sana regulasinya benar-benar ketat. Maksudnya begini, lu mau cover bayar dulu. Kita nggak cerita YouTube dulu lah ya. Misalnya di live perform di satu kafe, setiap kafe itu punya home band, itu di list. Lagu mungkin ada 100 lagu yang bakal mereka bawain paketan, sebulan gue bayar sekian, gitu kan. Nah, kalau si kafe atau tempat-tempat pertunjukan rutin menggunakan jasa home band yang coveran, mereka harus bayar duit lagi. Ke si yang punya lagu. Si punya lagu atau manajemen, publicist dan yang lainnya gitu kan, tim kolektifnya gitu. Nah, makanya anak-anak band di luar mungkin di Eropa dan yang lain-lainnya, mereka tuh jadi semakin malas kalau cover, mendingan bikin karya. Jadi mereka fokus ke karya. Kalau karya naik, kita meledak, ya udah kita terusan lah. Itu dia tadi pemirsa opini. Dan
semakin kesini obrolan kita semakin melebar sekali dan juga pasti banyak hal-hal lagi yang akan kita ulik-ulik dari Bang Lebong ini. Dan pastinya Anda jangan kemana-mana, setelah ini kita akan lanjutkan kembali obrolan kita dengan hari ini, obrolan pagi ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap saksikan terus Opini.